Kita lanjutkan ya diskusi pada mata kuliah falsafah agama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang agama, lalu kemudian apa itu falsafah agama dan juga perbedaannya dengan teologi ya. Jadi kita perlu bedakan dengan teologi dari sisi cara kerjanya misalnya. Jadi cara kerjanya memang agak beda ya antara teologi dengan falsafah agama, meskipun bahasannya mungkin sama ya, tentang Tuhan, ada tentang hari akhir, tentang kematian. Jadi ada beberapa tema-tema yang dalam teologi itu juga dibahas di dalam falsafah agama. Namun ada pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda itu seperti pernah kita diskusikan. Yang pertama adalah jadi berangkatnya itu berbeda ya. Jadi kalau falsafah agama itu tidak berangkat dari teks-teks suci ya. Teologi itu berangkatnya dari teks-teks suci. Jadi kalau bicara Tuhan ya dimulai dari kalau dalam tradisi Islam berarti dari kitab suci, dari teks-teks yang lain, sunnah dan seterusnya begitu. Sedangkan kalau falsafah agama tidak. Jadi falsafah agama jelas memulai kerangka analisanya secara bebas. Jadi tidak melalui satu acuan tertentu di dalam agama. Lalu ajaran-ajaran agama yang dibahas di dalam teologi itu kan selalu terkait dengan agama tertentu. Kalau kita bicara teologi, maka kita akan bicara tentang teologi Islam, teologi Kristen, teologi Hindu, dan seterusnya. Sedangkan falsafah agama tidak. Jadi falsafah agama tidak membicarakan dalam konteks agama tertentu, tapi dalam konteks umum ya. Lalu kemudian dari sisi kebenarannya, teologi itu jelas berpretensi, bertujuan untuk mencari pembenaran ya, terhadap ajaran-ajaran agama tertentu. Sedangkan dalam falsafah agama tidak. Falsafah agama jelas membahas ajaran agama bukan untuk membenarkannya, tetapi untuk bahkan mengkritiknya ya. Bahkan mengkritiknya. Jadi ada beberapa nuansa yang berbeda meskipun ada kedekatan ya ketika kita bicara Tuhan dan seterusnya, tetapi jelas falsafah dan teologi memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, ini yang penting untuk kita kita pahami di awal. Nah, hari ini kita akan bicara tentang, kita akan diskusi ya tentang problematika pengetahuan agama. Problematika pengetahuan agama. Teksnya, catatannya sudah saya kirim di e-learning, silakan nanti di-download. Hari ini juga saya sudah masukkan ya, mungkinkah bicara tentang Tuhan. Jadi ada dua yang belum kita bahas. Problematika pengetahuan problematika epistemologi dari pengetahuan agama, dan yang kedua adalah mungkinkah kita bicara tentang Tuhan. Kita mulai dari problematika epistemologi ya. Jadi pengetahuan agama itu kan adalah salah satu dari sekian banyak bentuk-bentuk pengetahuan. Ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan seni, ada pengetahuan sastra, ada pengetahuan agama ya. Ini yang kita akan bahas, pengetahuan agama. Nah, sering ada orang yang meragukan pengetahuan agama.
Eh, yang paling sederhana misalnya kemarin di Mandalika itu kan ada apa pawang hujan itu ya, ada pawang hujan. Dalam logika ilmiah, pawang hujan yang mencoba untuk mengendalikan curah hujan, mencoba untuk agar tidak turun hujan dan seterusnya, itu eh, merupakan bentuk absurditas ya. Jadi bentuk bahkan mungkin dianggap sebagai bentuk kebodohan begitu ya. Ini ngapain gitu ya, pakai nari-nari lalu kemudian mukul-mukul apa itu semacam benda gitu ya. Terus dipasangi apa benda-benda tertentu di track itu kan. Nah, dalam alam pikiran modern yang sangat didominasi oleh pengetahuan ilmiah, fenomena pawang hujan itu sesuatu yang janggal ya, yang janggal. Apa hubungannya antara doa gitu ya yang dipanjatkan, mantra dan seterusnya dengan hujan gitu ya? Gak ada hubungannya, gitu. Gak ada hubungannya. Kalau dalam alam pikiran modern, karena kalau dalam alam pikiran modern kan apa penyebab hujan itu? Penyebab hujan ya itu kan air yang tadinya dari bumi itu ya menguap lalu kemudian tersimpan di awan begitu, dalam kondisi tertentu dia akan hujan gitu ya. Jadi ada sebab akibat, lalu kemudian juga kalaupun misalnya mau ditahan atau dibesarkan gitu ya volume hujannya, ya harus ada aspek-aspek material kan, aspek-aspek material yang menjadi sarana gitu ya untuk misalnya menahan hujan itu. Tapi ini kan nggak ada, pakai doa begitu ya. Nah, logika doa itu nggak ada gitu di dalam tradisi ilmiah ya. Misalnya dulu di era perang di Irak-Iran ya, di Irak-Iran itu ada itu beberapa fenomena ya, bagaimana menangkal rudal itu dengan doa. Jadi kalau dibacain doa, rudal itu bisa beralih arah gitu ya. Nah, problemnya itu terjadi dan itu terjadi ya. Ternyata doa itu bisa bekerja begitu ya. Ini seperti fenomena kalau kita orang sakit ya, orang sakit lalu kemudian dia ke dokter gitu ya, gonta-ganti dokter nggak sembuh-sembuh, lalu kemudian datang ke katakanlah seorang dukun atau seorang kiai begitu, dikasih air dan ternyata sembuh. Nah, ini fenomena ya, fakta yang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana ini dimengerti dalam konteks orang yang selalu mengedepankan tradisi saintifik ilmiah yang positivistik gitu ya, dalam melihat fenomena seperti itu. Mungkin dia akan mengatakan ya itu kebetulan aja gitu ya, kebetulan aja. Jadi si orang itu merapal mantra doa di jalur balapan, lalu kemudian ya memang lagi saatnya awan itu bergerak ya selesai, memang itu hukum alamnya seperti itu, bukan karena doanya begitu, bukan karena mantranya. Nah, ini juga terjadi dalam konteks pengetahuan agama lebih jauh. Kalau itu kan fenomen sederhananya seperti itu ya. Dalam keseharian kita temukan seperti itu. Tapi dalam
konteks pengetahuan agama, terutama pengetahuan-pengetahuan pokok di dalam agama pun seperti itu ya, ditanggapi oleh para scientific gitu ya. Bahkan kan kita dalam tradisi ilmiah modern, seorang saintis itu sebagian besar ya, sebagian banyak, itu kalau nggak ateis, kalau nggak agnostis ya. Minimal agnostis mereka itu. Mengapa? Karena memang agama itu adalah aspek subjektif yang harus dibersihkan dari wilayah ilmiah. Proyek pencerahan sampai ke zaman modern ya, itu kan proyek perlawanan sains terhadap agama. Jadi dibersihkan betul ya. Jadi para saintis itu mengatakan kalau pengetahuan agama, keyakinan agama itu masuk ke wilayah saintifik, maka nilai kebenarannya akan berkurang, akan menjadi subjektif begitu ya. Oleh karena itu, maka pengaruh agama itu coba untuk dibersihkan dari sains. Nah, begitu ya. Jadi latarnya jelas, latar keraguan terhadap pengetahuan agama itu adalah penggunaan perspektif sains positivistik ya di dalam tradisi dalam melihat pengetahuan agama. Positivisme mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi positivisme itu kan satu kerangka berpikir di mana hanya pengetahuan yang bisa dicek dan diobservasi secara empirik ya. Indrawi sajalah pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang absah. Pengetahuan yang tidak didasarkan pada fakta empirik, observasi, ya, penelitian ilmiah, maka itu hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karena itu ada pertanyaannya, apakah ilmu agama gitu ya itu adalah sains? Apakah ilmu pengetahuan? Kita kan belajar nih, teman-teman belajar juga kan dari semester 1 ada ilmu apa ya? Ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, lalu kemudian ada fikih gitu, usul fikih. Ada ilmu kalam dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua ilmu pengetahuan? Jangan-jangan bukan ilmu pengetahuan. Kalau bukan ilmu pengetahuan, jadi kita belajar apa selama ini gitu ya? Nah ini, dari perspektif positivisme, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu kalam, ya itu bukan sains, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu pengetahuan keseharian saja begitu ya, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau suatu sains atau suatu bentuk ilmu pengetahuan itu kan harus kokoh ya, mulai dari kerangka metodologinya, lalu kemudian pengujian kebenarannya itu harus betul-betul meyakinkan, langkah-langkahnya itu terukur, langkah-langkahnya itu bisa diobservasi. Dalam ilmu kalam misalnya kita bicara Tuhan, maka pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bagaimana mengobservasi Tuhan? Kalau tidak ada kemungkinan untuk mengobservasi Tuhan, maka pengetahuan yang Anda bicarakan itu hanya omong kosong saja. Itu menurut positivisme. Nah, lalu kemudian apa gitu ya pengetahuan agama itu atau pengetahuan agama? Menurut mereka ya pengetahuan agama itu sekedar ilusi saja gitu ya, khayalan gitu. Misalnya tentang hari akhir ya. Hari akhir itu apa sih sebenarnya? Hari akhir itu kan ya sekedar keinginan sebenarnya, motif-motif keinginan orang-orang dalam tanda kutip yang beragama agar hidupnya bisa abadi atau kecemburuan tertentu terhadap orang-orang yang beruntung dalam keseharian begitu ya. Karena ada yang memakai praktek-praktek atau perbuatan-perbuatan yang immoral, maka mereka meyakini bahwa ya ini nggak adil. Maka ketika meninggal
ya harus ada lah gitu ya, pengadilan setelah pasca kematian tubuh itu. Kalau tidak maka tidak adil. Jadi semacam harapan-harapan saja, harapan-harapan yang dikumpulkan menjadi ajaran. Nah ini harus kita jawab ya. Jadi kita harus jawab. Jadi pengetahuan agama itu meyakinkan nggak kebenarannya begitu. Nah ini yang perlu kita jawab. Nah, oke. Ini suatu problem epistemologi ya pastinya kalau dalam konteks filsafat ya. Jadi problem pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah suatu keadaan mental ya, mental state sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan mengetahui sesuatu itu berarti kita menyusun pendapat tentang sesuatu atau menyusun gambaran dalam akal tentang fakta yang ada di luar akal. Jadi kalau kita mengatakan saya tahu di hadapan saya ada kipas angin, gitu ya. Nah itu sungguhnya ketika saya mengatakan saya tahu tentang kipas angin, gitu ya, yang ada di hadapan saya, sungguhnya saya sedang membangun suatu citra tertentu di dalam pikiran saya tentang fakta yang di luar pikiran ya, di luar akal gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan. Pertanyaannya adalah apakah pengetahuan kita itu sesuai, cocok gak dengan sesuatu yang di luar pikiran itu ya? Atau apakah gambaran kita tentang sesuatu yang ada di luar itu adalah sesuatu yang benar gitu ya? Jangan-jangan ya tidak cocok begitu ya. Nah ini kalau dalam konteks epistemologi kita mengenal teori kebenaran ya, teori kebenaran. Mungkin saya pernah membahas juga ada 3 teori kebenaran secara umum ya. Jadi yang pertama ada teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi itu begini. Suatu pernyataan, karena kan pengetahuan itu kan selalu dikaitkan dengan pernyataan ya. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu sesuai dengan fakta. Ya. Fakta di sini fakta empiris. Itu korespondensi. Saya mengatakan misalnya di hadapan saya ada laptop ya. Di hadapan saya ada laptop. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan saya itu benar atau tidak. Nah itu harus dicek. Harus dicek secara empirik, harus dicek secara indrawi, apakah pernyataan saya itu bisa benar atau tidak, begitu ya, status epistemiknya. Itu tinggal dicek saja. Itu pernyataan korespondensi. Lalu ada kebenaran yang disebut sebagai teori kebenaran koherensi namanya. Teori kebenaran koherensi itu pernyataannya seperti ini. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi pengecekannya itu bukan dengan fakta tapi dengan apa namanya? Dengan pernyataan sebelumnya, dan pernyataan sebelumnya itu dianggap benar. Jadi misalnya begini. Saya sering ngasih contoh begini ya. Misalnya di sini ada dari nih, ada dari. Dari nggak masuk misalnya ya. Dari tidak masuk kuliah. Lalu kemudian apa namanya? Dari izin gitu ya. Dari izin. Karena apa? Karena dari mengantar adiknya ke rumah sakit. Adik kandung ya, adik kandungnya ke rumah sakit. Oke, izin tidak kuliah. Terus minggu depan saya ketemu dengan Dari. Saya tanya, Dari minggu lalu kamu nggak ini ya, nggak kuliah. Kenapa nggak kuliah? Dari jawab gini, saya ngantar adik saya ke rumah sakit. Adik kandung atau bukan? Adik kandung. Oke. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus saya tanya ke Dari lagi, Dari kamu
orang tua kamu punya anak berapa? Terus dari mengatakan, orang tua saya punya cuma satu anak, saya aja gitu. Nah, ada dua pernyataan yang kontradiktif ya, yang kontradiktif. Saya tidak perlu mengecek ke rumah dari, mengecek kakaknya gitu ya, mengecek kartu keluarganya atau menanyakan ke orang tuanya gitu, nggak perlu gitu ya. Karena dari pernyataan itu sendiri itu sudah terfalsifikasi. Dari pertama mengatakan saya izin tidak masuk kuliah karena mengantar adik kandung saya ke rumah sakit. Oke, itu pernyataan satu ya. Pernyataan dua, orang tua saya hanya punya satu anak, yaitu saya. Dari sisi koherensi, ini nggak koheren nih, kontradiktif ya. Nah, saya mengatakan bahwa pernyataan dari itu adalah suatu kesalahan. Atau kalau dalam bahasa keseharian, suatu kebohongan. Mengapa? Karena dari satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu tidak koheren. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan teori kebenaran korespondensi. Lalu koherensi, yang ketiga, Pak. Ya, koherensi ya. Teori kebenaran koherensi. Itu yang kedua. Jadi satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Yang ketiga, itu adalah teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis itu contohnya begini. Misalnya, saya selalu memberi pertanyaannya sederhana. Jadi, bagaimana caranya supaya dari lantai 2, lantai 3 lah begitu ya. Dari lantai 3 gedung, suatu gedung begitu ya, agar bisa cepat sampai di lantai dasar. Ada dua alternatif. Satu, turun tangga atau naik lift. Yang kedua, lompat dari lantai 3. Menurut Anda, mana yang benar? Untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat, Pak. Iya. Langsung lompat, Pak. Lompat ya. Jadi pertanyaannya bukan mana yang sampai lantai bawah, lantai 1 itu selamat, bukan. Tapi mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat ya lompat gitu ya. Oleh karena itu yang benar dari dua metode itu adalah metode melompat, bukan turun ya. Nah, itu teori pragmatis. Jadi teori pragmatis itu tidak melihat kontennya, tapi melihat efeknya, melihat nilai gunanya. Suatu pernyataan dikatakan benar bila dia memiliki efek langsung ya. Efek guna langsung dalam menyelesaikan suatu masalah begitu. Nah, itu yang disebut sebagai pragmatis. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kemarin itu yang di Mandalika itu menyelesaikan masalah apa enggak? Ternyata kan menyelesaikan masalah. Maka itu benar gitu ya. Meskipun oleh sebagian orang disebut syirik, disebut wah ini kebodohan dan segala macam. Tapi dari teori kebenaran pragmatis itu benar gitu. Karena apa? Karena prakteknya itu kan kemudian bekerja ya, menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini berbagai teori ya, teori kebenaran untuk mengukur kebenaran. Nah, lanjut ya ke soal tadi itu ya. Jadi kan kita perlu mengecek ya pengetahuan itu dari berbagai sisi. Mulai dari faktanya sesuai apa tidak, metodenya seperti apa, lalu kemudian kebenarannya seperti apa. Nah, pengetahuan agama ini oleh sebagian sebagian orang yang
kalau saya sering menyebutnya memberhalakan sains, itu dikatakan nilai kebenarannya itu kurang gitu, tidak meyakinkan gitu ya. Nah, mereka meyakini bahwa hanya pengetahuan saintifik atau pengetahuan ilmiah saja yang meyakinkan ya, yang bisa nilai kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya apakah seperti itu ya? Apakah seperti itu? Apakah memang betul pengetahuan ilmiah itu sampai pada kebenaran absolut? Nah, ini kan pertanyaan epistemiknya kan seperti itu. Nah, kita perlu telusuri apa saja dasar-dasar dari pengetahuan ilmiah. Nah, saya mengutip beberapa penjelasan dari Profesor Harun Nasution bahwa pengetahuan ilmiah itu sesungguhnya memakai beberapa teori ya dalam menyusun pengetahuannya. Yang pertama, Profesor Harun Nasution itu memaparkan tentang teori hakikat pengetahuan yang disebut sebagai realisme ya. Realisme itu berpandangan bahwa pengetahuan adalah kopi ya, salinan dari realitas, kenyataan ya, dari suatu fakta. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu persis sama seperti yang ada di luar pikiran kita. Jadi gambaran kita tentang misalnya pohon, gunung, lalu kemudian hujan dan seterusnya yang ada pada pikiran kita itu sama persis dengan yang ada di luar pikiran kita. Jadi salinan, fotokopi. Lalu yang kedua yaitu idealisme. Idealisme itu kan berpandangan bahwa pengetahuan itu kalau tadi realisme itu melihat bahwa pikiran manusia itu, pikiran kita ini selalu objektif. Nah, kalau idealisme tidak. Idealisme berpandangan kebalikannya, yaitu bahwa pengetahuan kita itu merupakan gambaran subjektif saja ya, dari kenyataan, dari realitas di luar begitu ya. Jadi tidak sama persis gitu ya. Ini gambaran subjektif. Nah, dari dua teori ini kita juga menemukan adanya, menurut Profesor Harun Nasution itu ada teori jalan untuk meroleh pengetahuan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Mungkin sudah banyak dibahas ya dalam mata kuliah epistemologi juga, yaitu bahwa kalau empirisme itu kan berpandangan bahwa pengetahuan kita itu bersumber dari pengalaman indrawi ya, empiria ya, dari pengalaman indrawi. Jadi kita ketika melihat sesuatu kita menangkap kesan-kesan, kita mempersepsikan sesuatu, lalu kemudian persepsi itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu yang disebut sebagai empirisme. Sedangkan rasionalisme itu berpandangan bahwa pengetahuan kita bersumber dari rasio. Jadi meskipun kita tidak bersentuhan dengan benda-benda empiris gitu ya, benda-benda indrawi, pikiran kita sesungguhnya sudah memiliki data tersendiri ya. Oleh karena itu kalau kita melihat pandangan para rasionalis, kita mengenal misalnya apa yang disebut sebagai ide bawaan ya. Bapak rasionalisme itu kan siapa? Descartes ya. Descartes itu kan berpandangan ada ide bawaan yang mendahului pengetahuan empiris. Itu yang disebut sebagai rasionalisme. Nah, dari dua model ini kemudian ada beberapa variasi ya. Ada realisme empiris, yaitu pengetahuan diperoleh melalui panca indera yang merupakan kopi dari fakta di luar akal. Pengetahuan memang menggambarkan kebenaran, tetapi catatannya adalah panca indera tak selalu memberi gambaran yang benar tentang sesuatu di luar akal. Jadi ini naif betul ya, yang mengatakan bahwa pikiran kita itu sama persis dengan apa yang ada di luar pikiran kita. Kemudian ada idealisme empiris. Idealisme empiris mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan panca indera.
Tapi pengetahuan itu tidak menggambarkan yang sebenarnya. Pengetahuan tentang apa yang sebenarnya tidak mungkin diperoleh. Nah, ini pesimistik nih, idealisme empiris ya. Kalau tadi itu naif bahwa apa yang ada di luar itu sama persis dengan apa yang ada dalam pikiran. Kalau yang idealisme empiris malahan ya pengetahuan yang sebenarnya malahan nggak mungkin gitu ya. Lalu kemudian ada idealisme rasional. Idealisme rasional itu berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dengan akal dan panca indera, tetapi tak memberi gambaran yang sebenarnya tentang hakikat sesuatu. Manusia tidak akan mengetahui apakah gambaran yang diberikan itu sesuai atau tidak dengan kenyataan. Pengetahuan manusia hanya sampai pada wujud, tidak sampai pada hakikat. Ini seperti halnya kalau kita baca pandangannya Immanuel Kant ya. Jadi kalau kita mempersepsi sesuatu, yang kita tangkap itu adalah hanya gejala-gejala ya. Dalam fenomenologi juga seperti itu kan. Jadi yang kita tangkap adalah gejala-gejala tentang apakah ada sesuatu di balik gejala itu, kita tidak bisa tangkap ya. Misalnya saya mempersepsi adanya kipas angin di depan saya hanya bisa mengetahui gejala-gejala kipas angin, tetapi kipas angin pada dirinya sendiri itu tidak bisa diketahui. Kalau dalam bahasa Immanuel Kant disebut das Ding an sich ya. Jadi ada pada dirinya sendiri itu tidak bisa kita ketahui. Kita misalnya dalam keseharian saya ketemu dengan dengan Rumi misalnya ya, dengan Rumi. Saya bisa menangkap tuh perilaku Rumi, tetapi lagi-lagi yang bisa ditangkap itu adalah gejala-gejala luarnya saja yang bisa dipersepsi oleh indera kita. Tapi apakah betul Rumi itu seperti yang tergambar dalam gejala-gejala yang bisa saya tangkap? Belum tentu juga gitu ya. Ada orang yang misalnya pakai anting-anting begitu ya, ininya sangar, botak gitu misalnya, banyak tatonya, lalu kemudian kita takut kan. Nah, yang kita tangkap itu gejalanya. Tetapi apakah orangnya, dia sebagai manusia itu baik atau tidak, belum tentu ya. Belum tentu bisa kita nilai dari gejala-gejala itu. Lalu yang terakhir adalah realisme rasional. Realisme rasional berpandangan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan akal dan panca indera. Sama ya. Dalam pemikiran tentang data indrawi, akal menggunakan prinsip-prinsip universal. Itu pandangan Immanuel Kant kan seperti itu ya. Jadi ada kalau istilahnya Immanuel Kant itu kan kategori-kategori ya. Ada 12 kategori yang bekerja di dalam pikiran kita ketika kita menangkap sesuatu. Produk pengetahuan adalah salinan yang benar tentang hakikat. Ya. Kebenaran yang diperoleh bukan kebenaran mutlak, tapi hanya dekat dengan hakikat. Ini lebih lebih moderat ya, realisme rasional, dan ini yang kemudian dipakai di dalam tradisi ilmiah. Ya. Jadi dalam tradisi ilmiah kebenaran itu kan bersifat disebutkan istilahnya itu absolut relatif, ya, absolut relatif. Apa yang dimaksud dengan absolut relatif? Suatu teori ilmiah, suatu kebenaran ilmiah itu dia absolut mutlak benarnya sepanjang tidak ada teori lain yang membantahnya. Jadi kalau ada teori misalnya ya, teori Darwin misalnya ya. Teori Darwin ini kan teori yang cukup populer dan banyak dipakai ya di dalam ilmu-ilmu lain ya, bukan hanya ilmu alam saja. Teorinya kan bahwa manusia itu yang sekarang ini, manusia modern ini adalah evolusi dari manusia yang dalam tahap sebelumnya itu hampir mirip gitu ya dengan primata gitu kan. Ini teori ilmiah.
Teori ilmiah itu sepanjang tidak ada teori lain yang membantahnya, maka dia absolut benarnya. Tetapi kalau kemudian ada teori lain yang bisa menandingi atau bahkan merobohkan ya pandangan ilmiah atau teori atau kebenaran ilmiah yang diyakini oleh sekelompok saintis, maka dia menjadi relatif. Jadi karena itu disebutnya absolut relatif. Jadi tidak sampai pada absolut ya. Nah, oleh karena itu maka pertanyaannya adalah kalau demikian berarti ya dia sama dong ya sebenarnya. Jadi tidak meyakinkan juga kan. Jadi misalnya kalau dalam dalam tradisi metode ilmiah. Ada misalnya pernyataan begini. Besi yang dibakar dengan api panasnya 1000 derajat, besi itu akan meleleh. Oke. Besi itu akan meleleh. Nah, itu kan memakai observasi ya, memakai pengamatan langsung ya. Nah, lalu kemudian misalnya dari Amerika, besi dari Amerika dibakar, dilebur, besi dari Eropa dibakar, dilebur, dan seterusnya. Lalu kemudian disimpulkan bahwa setiap besi yang dibakar dengan api 1000 derajat, maka dia akan lebur. Oke, lalu kemudian ini digeneralisir ya, digeneralisasi. Jadi kesimpulan dari laboratorium itu kemudian digeneralisasi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua besi yang ada di bumi ini pernah dilebur? Kan enggak ya? Enggak gitu. Jadi tetap saja gitu ya, meskipun seolah-olah meyakinkan dan seterusnya gitu ya. Tapi itu tidak karena tidak semua besi yang ada di bumi ini dilebur, maka dia tetap menggantung kan statusnya gitu. Statusnya itu apa? Absolut relatif. Nanti kalau tiba-tiba ada satu penelitian dapat besi, misalnya besi dari Banten gitu ya, besi dari Banten lalu kemudian dibakar, ini enggak lebur-lebur ya. Besinya namanya besi debus gitu kan. Ternyata nggak bisa. Nah, kalau ternyata ditemukan satu kasus yang mengatakan bahwa ternyata ada satu model besi yang kalau dilebur dengan panas 1000 derajat pun dia tidak melebur gitu ya. Dipanaskan dengan api yang kuat panasnya tidak melebur. Maka teori bahwa semua besi yang dibakar dengan api gitu ya, dengan api 1000 derajat itu pasti melebur, itu terbantahkan. Itu kan teori falsifikasi namanya. Jadi dengan satu kasus itu sudah cukup. Jadi kalau ada teori misalnya semua angsa di dunia ini adalah putih gitu ya. Nah, kita nggak perlu mengecek semua angsa gitu, nyari angsa putih. Kita hanya perlu membawa satu angsa berwarna hitam saja, itu sudah cukup untuk membantah teori bahwa semua angsa itu putih. Atau asumsi ya, pengetahuan umum gitu ya, yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari yang belum terbukti kebenarannya, misalnya apa? Misalnya semua manusia mati. Itu kebenarannya absolut apa enggak? Sampai saat ini ya absolut gitu ya, absolut. Meskipun
sebenarnya pernyataan itu harusnya dinyatakan setelah semua orang di dunia ini mati. Jadi semua orang mati gitu ya, udah tinggal dia sendirian tuh. Nah dia lagi sekarat nulis gitu ya teori. Nah baru tuh benar. Tapi kalau mengatakan bahwa semua orang pasti mati, itu dari mana ininya? Data itu diambil? Ya dari data dari orang-orang. Tapi kan masalahnya masih banyak orang yang hidup. Kita belum bisa memastikan. Oh ternyata ada tuh orang yang abadi begitu ya. Nah itu kalau bisa dibuktikan bahwa misalnya Nabi Khidir itu masih hidup ya, itu menarik itu sebenarnya tuh. Ternyata ada orang yang bisa hidup ribuan tahun gitu ya, belum mati-mati. Itu jadi pengetahuan ilmiah sekalipun itu ternyata kalau dari sisi dicek kebenarannya itu tidak sampai katakanlah 100% ya meyakinkan. Masih harus terus dibuktikan, masih harus terus dicek kembali ya kebenarannya. Nah, begitu juga sebenarnya dalam konteks pengetahuan agama itu tidak berpretensi bahwa ya ini adalah pengetahuan yang absolut begitu ya. Oleh karena itu dari orang-orang beragama juga harusnya harusnya meyakini seperti itu juga gitu ya. Jadi bahwa pengetahuan itu ya pengetahuan manusia, sepanjang itu adalah pengetahuan manusia, maka dia selalu absolut relatif ya. Nah, di catatan saya di tag yang saya kirimkan itu, jadi dari semua teori-teori yang kita bahas dari teori epistemologi yang dipakai di dalam tradisi ilmiah itu membawa pada satu satu kesimpulan bahwa pengetahuan yang benar-benar meyakinkan itu ya, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan gitu ya, itu pada dasarnya tetap tidak sampai pada pengetahuan yang betul-betul meyakinkan, betul-betul meyakinkan, apalagi dengan fakta-fakta ya. Karena itu orang seperti kalau dalam tradisi Islam Al-Ghazali gitu ya, kalau dalam tradisi filsafat Barat misalnya kita mengenal David Hume, itu pun meragukan kebenaran yang diketahui oleh manusia ya, pengetahuan empirik apalagi ya. Dengan demikian jika ada tuduhan bahwa pengetahuan agama tak menimbulkan keyakinan ya, tidak meyakinkan kebenarannya, pengetahuan ilmiah pun sebenarnya tidak membawa pada keyakinan yang kuat juga. Kebenaran produk pemikiran di luar bidang agama, bahkan pengetahuan ilmiah sekalipun, belum tentu benar. Gitu ya. Belum tentu benar. Selalu harus dicek. Karena itu, salah satu ciri dari pengetahuan ilmiah itu kan dia harus terbuka ya, dia harus terbuka untuk dicek kebenarannya. Sesuatu yang diyakini begitu saja begitu ya, diyakini kebenarannya absolut, itu malahan bermasalah secara ilmiah. Jadi yang ingin ditunjukkan oleh Profesor Harun Nasution, ini kan saya kutip dari Profesor Harun Nasution, bahwa pengetahuan agama dengan pengetahuan ilmiah itu secara epistemik itu posisinya sebenarnya adalah sama. Yaitu dia sama-sama produk manusia yang ya tidak bisa dikatakan absolut. Dia selalu harus dicek kebenarannya dan posisinya tidak sampai pada kebenaran mutlak. Oke, itu tentang pengetahuan agama ya. Jadi ini semacam apologi ya, semacam pembelaan terhadap pengetahuan agama. Oke, itu materi tentang problem epistemologi dari pengetahuan agama.